dari kelas RC2. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah riset operasi dengan membuat video yaitu metode simplex. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu metode simplex. Nah, yang dimana metode simplex ini adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal, maksimum atau minimum. Dan metode ini juga bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel simplex dan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh soal meminimumkan. Nah, yang dimana telah diketahui fungsi tujuan yaitu z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, ada kendala yang pertama yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Fungsi kendala yang kedua yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu sama dengan 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Nah, setelah kita mengetahui fungsi kendala 1 dan 2 dan 3, sekarang kita mengubah fungsi kendala ke bentuk persamaan. Yang dimana pada fungsi kendala yang pertama, untuk mengubah menjadi persamaan, harus ditambah variabel slack yang sekaligus digunakan sebagai basis pada tabel awal simplex. Nah, sehingga persamaan kendala pertama menjadi x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Nah, pada fungsi kendala yang kedua bertanda lebih besar atau sama dengan, maka harus dikurangkan dengan variabel surplus. Tetapi karena S2 bertanda negatif. Nah, di mana hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Nah, untuk itu harus ditambahkan variabel artifisial R. Nah, sehingga kendala yang kedua yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang S2 ditambah R1 sama dengan 3. Nah, kemudian pada fungsi kendala yang ketiga sudah dalam bentuk persamaan, tetapi harus dikalikan dengan min 1 dan menambahkan R2 untuk membuat konstanta di ruas kanan menjadi positif dan menyesuaikan bentuk standar pemrograman linear sehingga memudahkan perhitungan metode simplex. Nah, untuk itu persamaan pembatasan ketiga menjadi min 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Nah, dari fungsi kendala 2 dan 3 diketahui variabel artifisial yaitu R1 dan R2 yang dimana R1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2 dan R2 nya yaitu 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Nah, setelah kita mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan, maka kita melakukan perhitungan terhadap baris Z, yang dimana semua variabel yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam perhitungan ini, yaitu yang dimana Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah mr1 ditambah mr2. Nah, yang dimana S1 dan S2 tidak memiliki nilai, maka kita akan eliminasikan atau kita hilangkan. Jadi, nilai R1 ditambah R2 akan kita substitusikan menjadi Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m 3 ditambah 4x1 dikurang
ditambah S2 ditambah M 1 ditambah 2 X1 dikurang X2. Nah, jadi semua nilai yang ada di dalam kurung ini akan kita kalikan dengan N. Maka hasilnya Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3M ditambah 4MX1 dikurang MX2 dikurang 2MX3 ditambah MX2 ditambah M ditambah 2MX1 dikurang MX3. Nah, dari hasil ini kita mengelompokkan menjadi Z sama dengan min 3 ditambah 6MX1 ditambah 1 dikurang MX2 ditambah 1 dikurang 3MX3 ditambah MX2 ditambah M. Kemudian kita sederhanakan menjadi Z ditambah 3 dikurang 6MX1 dikurang 1 ditambah MX2 dikurang 1 ditambah 3MX3 dikurang MX2 sama dengan 4M. Nah, setelah kita menyederhanakan, maka semua ini kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Kemudian variabel dasarnya X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2, nilai kanan dan indeks. Dan yang dimana nilainya Z, A, B, dan C. Baik, setelah kita membuat tabel simpleks awal, maka sekarang kita akan mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci dengan variabel dasarnya yaitu X1, X2, dan X3. Nah, yang dimana syarat kolom kunci itu yaitu kolom dengan koefisien Z paling positif. Nah, jadi di X1 ini adalah 3 dikurang 6M. Nah, yang dimana M ini adalah nilai yang paling tertinggi. Jadi kita misalkan 1000. 6 dikali 1000 yaitu 6000. Sehingga 3 dikurang 6000 yaitu hasilnya min 5997. Sedangkan X2-nya yaitu M-nya kita misalkan 1000, jadi min 1 ditambah 1000 hasilnya positif 999. Jadi X3-nya kita misalkan M-nya adalah 1000, 3 dikali 1000 yaitu 3000. Jadi min 1 ditambah 3000 hasilnya 2999. Jadi nilai positif yang paling tertinggi yaitu terletak di X3. Nah, sekarang kita mencari baris kunci. Nah, sebelum kita mencari baris kunci, kita harus dulu mencari nilai indeksnya. Nah, yang dimana rumus mencari indeks yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi, kanan 11 dibagi dengan 1 yaitu hasilnya 11. Nilai kanan 3 dibagi dengan 2 hasilnya 1,5. Dan nilai kanan 1 dibagi dengan 1 hasilnya 1. Jadi nilai terendah indeks yaitu 1. Maka baris kuncinya yaitu terletak di C. Kita mendapatkan baris kunci. Sekarang kita mencari angka kunci. Nah, yang dimana angka kunci ini yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Yang dimana perpotongannya baris kunci dan kolom kunci dan baris kunci yaitu terletak di angka 1. Baiklah, setelah kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan kunci, sekarang kita masuk pada baris baru kunci dan baris baru galian. Yang dimana baris baru kunci ini memiliki rumus yaitu baris lama kunci bagi lama kunci. Nah, yang dimana baris lama kunci yaitu ini dibagi dengan angka kunci, yaitu min 2 dibagi dengan 1 hasilnya 2. 0 dibagi dengan 1 hasilnya 0. 1 dibagi dengan 1 hasilnya 1. 0 dibagi dengan 1 hasilnya 0. 0 dibagi 1 hasilnya 0. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Dan 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Sekarang kita masuk pada baris baru lainnya, yang dimana rumusnya yaitu baris lama dikurang dengan angka di kolom kunci baris baru lama
dikali dengan baris kunci baru. Nah, yang dimana baris lama yaitu kita misalkan aja kita ambil di bagian D, yaitu min 4. Nah, dikurang angka di kolom kunci baris lama yaitu 2. Jadi minus 4 dikurang dengan 2 dan baris kunci baru yaitu min 2. Jadi min 4 dikurang 2 dikali min 2 hasilnya 0. Dan begitu juga seterusnya. Jadi, karena tabel sebelumnya belum optimal, maka kita akan mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, yang dimana syarat kolom kunci ini yaitu kolom dengan koefisien Z paling positif. Nah, yang dimana variabel dasar X1, X2, dan X3 sudah positif, tetapi yang paling positif adalah X2. Kenapa? Karena M ini adalah nilai yang tertinggi, jadi kita misalkan M adalah 1000. Jadi, min 1 ditambah 1000 hasilnya adalah 999. Nah, jadi kolom kuncinya yaitu adalah X2. Nah, sekarang kita mencari baris kunci. Nah, sebelum itu kita mencari nilai indeks, yang dimana rumusnya yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu nilai kanan yaitu 10 dibagi dengan min 2 hasilnya min 5. 1 dibagi dengan 1 hasilnya 1. 1 dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jadi kita akan mencari nilai indeks yang paling terendah yaitu positif 1. Jadi baris kunci yaitu terletak pada baris B. Nah, sekarang kita mencari angka kunci, yang dimana rumusnya yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yang dimana kolom kunci tadi yaitu terletak pada X2, sedangkan baris kunci yaitu terletak pada baris B. Jadi angka kunci terletak pada angka 1. Nah, sekarang kita masuk pada baris baru kunci dan baris baru lainnya. Nah, yang dimana baris baru kunci ini yaitu rumusnya baris lama kunci dibagi dengan angka kunci, yang dimana baris lama kunci dibagi dengan angka kunci yaitu 0 dibagi 1 hasilnya 0, dan begitu juga seterusnya. Sekarang kita masuk pada baris baru lainnya, yang dimana rumusnya yaitu baris lama dikurang angka di kolom kunci baris lama dikali baris kunci baru. Nah, yang dimana baris lama kita misalkan kita ambil pada baris A yaitu 3 dikurang angka di kolom kunci baris lama yaitu min 2 dikali dengan baris kunci baru. Nah, yaitu hasilnya 3, dan begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tabel literasi 2, maka kita lihat apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum. Nah, syaratnya yaitu minimasi, yaitu semua koefisien di baris Z lebih kecil atau sama 0, yaitu yang dimana di sini X2, X3 dan seterusnya itu sudah optimal, sedangkan
baris baru lainnya. Nah, yang dimana rumus baris baru kunci yaitu baris lama kunci dibagi dengan angka kunci, yaitu yang dimana baris lama kunci 3 dibagi dengan angka kunci 3, yaitu sama hasilnya dengan 1. Baris baru lainnya yaitu dengan rumus baris lama dikurang angka di kolom kunci dikali baris kunci baru. Nah, misalnya kita memilih baris C, yaitu yang dimana baris lama yaitu min 2 dikurang angka di kolom kunci yaitu min 2 dikali baris kunci baru yaitu 1. Jadi, setelah kita menemukan hasilnya, kita akan mengecek apakah tabel di atas sudah optimal atau masih belum. Jadi, cek optimalisasi yaitu semua koefisien di baris Z lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, maka semua yang ada di baris Z ini yaitu semuanya nilainya 0. Maka kita substitusikan ke nilai fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3, Z sama dengan min 3 dikali 4 ditambah 1 ditambah 9, yaitu Z sama dengan min 12 ditambah 10, Z sama dengan min 2. Jadi, nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada